السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti mencari keuntungan dan kebahagiaan. Pasti kita semuanya tidak mau menjadi orang-orang yang merugi. Ketahuilah bahwasanya kerugian yang paling rugi adalah kerugian ketika nanti di alam akhirat kelak, dan keuntungan yang paling untung adalah ketika kita mendapatkan keuntungan itu nanti di alam akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan amal benar-benar akan ditegakkan pada hari kiamat kelak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya sangat berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar di hari kiamat dan mendapatkan pahala yang melimpah. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari kerugian yang akan menimpa orang-orang yang melakukan amal-amal yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan merugi nanti. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula sifat orang-orang yang akan merugi itu. Maka marilah kita perhatikan siapa saja yang akan merugi itu agar kita bisa menjauhi perbuatan dan perilaku mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum sifat mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti bisikan-bisikan syaitan, dan mereka menjauhi nidaur rahman, menjauhi seruan panggilan dan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Dan siapa saja yang menjadikan setan sebagai penolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang-orang yang mengikuti syaitan yang mereka akan mendapatkan kerugian adalah mereka orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Orang-orang yang beriman kepada kebatilan, beriman kepada kesesatan, namun mereka justru kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah orang-orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat kelak. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka yang lakukan oleh orang-orang kafir di dunia ini, semuanya akan sia-sia, akan sirna, tidak akan Allah balas nanti di akhirat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jauhi perbuatan kekufuran dan juga kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena kesyirikan ini, kalau kita tidak bertaubat darinya, maka kita kelak tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan sirna dan hilang pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, amalanmu, perbuatanmu, kebaikanmu selama di dunia ini akan hilang, sirna, tidak mendapatkan pahala, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang-orang yang akan merugi nanti adalah mereka-mereka yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, hari dihitungnya amal-amal manusia, hari dibangkitkannya manusia setelah mereka mati, lalu akan dihitung amalan mereka dan akan ditentukan apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. Ini ciri-ciri orang-orang yang merugi. Mereka tidak beriman dengan adanya al-yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat, akhirat, surga dan neraka. Sehingga kita lihat orang-orang yang kufur, yang kafir, tidak mengimani hal-hal tersebut, mereka akan berbuat sewenang-wenang di dunia ini, merasa bahwasanya hidup hanya di dunia ini saja. Mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya hari akhirat, hari pembalasan, tidak meyakini adanya surga dan neraka. Maka mereka inilah orang-orang yang akan merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun ulaika alladhina lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan adanya akhirat, mereka kami hiasi perbuatan mereka, kami biarkan mereka dalam kesesatannya, berombang-ambing dalam kesesatannya, disebabkan karena kekufuran mereka, karena mereka tidak iman terhadap adanya alam akhirat. Mereka inilah yang akan mendapatkan su'ul azab, azab yang sangat pedih, azab yang sangat buruk. Wahum fil akhirati humul akhsarun, dan kelak di akhirat mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang yang akan merugi nanti di hari kiamat, di alam akhirat kelak, adalah orang-orang yang mentaati, mendengar dan mentaati orang-orang kafir dari kalangan Yahudi yang telah Allah Subhanahu wa taala murkai mereka, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai mereka, dan juga mereka mentaati orang-orang Nasrani, orang-orang yang telah Allah sifati dengan ad-dhalin, itu orang-orang yang sesat dan menyimpang. Maka orang-orang yang mengikuti dan meniru-niru gaya, cara beragama, cara hidup, model hidupnya
orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani ataupun orang kafir yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita jangan mentaati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin." Jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka mereka, orang-orang kafir itu akan menyesatkan kalian sehingga kalian murtad dari agama kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang merugi di antara ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka, kesesatan-kesesatan mereka dibandingkan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli tentang harta yang haram, mereka tetap libas selama itu uang dia ambil meskipun dengan cara yang haram. Mereka tidak peduli akan halal dan haram, tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak peduli dengan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi mereka dia bahagia di dunia ini. Maka ini ciri-ciri orang-orang yang akan merugi. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita dapati dari saudara-saudara kita yang masih mementingkan kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat. Kita lihat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan dagangan mereka, sibuk dengan orderan mereka, sibuk dengan pertanian dan bisnis-bisnis mereka. Ketika dipanggil Allahu Akbar, panggilan azan, hayya 'alas salah, mereka masih sibuk dengan pekerjaannya. Mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru ingin mendapatkan kehidupan dunia saja dan seolah-olah lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amal soleh yang dia kerjakan selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam surat yang sangat terkenal, surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, dari mengikuti syariat Allah, dari melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mengurusi anak-anak, lalu dia melalaikan salat, melalaikan zikir kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia ini dan juga di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rezeki, Allah Subhanahu wa taala justru menjanjikan orang yang rajin salat insyaallah dimudahkan rezekinya dan juga diberkahi hartanya. Meskipun sedikit tapi barokah, itu lebih baik daripada harta banyak tapi banyak terjadi kemaksiatan dari hasil yang haram yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Dan sabarlah untuk melaksanakan salat itu, perintahkanlah keluarga kita untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam menjalankan salat itu. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, Allah tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada engkau. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari perhatikan diri kita sendiri. Apakah kita masih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Sekaya-kaya kita, sebahagia-bahagia kita di dunia, kita tidak selamanya hidup di sini. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban amal-amal selama kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, bertanya kepada para sahabatnya tentang siapa yang akan merugi, siapa yang akan bangkrut nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang rugi, siapa yang orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun berkata, Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang yang rugi di antara kita, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang enggak punya harta dan tidak punya barang. Dia dagang, tidak ada untung, bahkan bangkrut. Sebaliknya, harta habis, uang habis, tidak dapat keuntungan sama sekali. Itu adalah orang yang bangkrut di antara kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya orang yang bangkrut yang sebenarnya bukan cuma di dunia ini, tapi nanti adalah orang yang bangkrut di alam akhirat itu. Beliau mengatakan, innal muflisa man min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, namun apa yang dia lakukan, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Namun meskipun dia membawa pahala salat, meskipun dia membawa pahala zakat, pahala puasa, tapi dia suka mencela orang. Fulan dia celah, yang lain dia jelek-jelekin, yang lain dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada kebenarannya sama sekali, yang lain diambil hartanya sama dia. Dia zalim, mengambil harta orang dengan pencurian atau dengan pembegalan, bahkan dia melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak boleh untuk dibunuh, dan dia memukul orang sehingga fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka orang-orang yang dizalimi itu didatangkan, lalu kebaikan orang tadi diberikan kepadanya, pahala salat diberikan kepada fulan yang dibunuh, pahala zakat diberikan kepada orang yang dia cela, orang yang dia ghibahi, sehingga faniyat hasanatuhu, hilanglah kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya pun hilang, maka tinggallah dosa-dosanya, sehingga dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman itu. Maka inilah hakikat kerugian, ma'asyiral muslimin, hakikat kebangkrutan ketika orang-orang melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya sesama muslim ataupun sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat yang sangat terkenal dan anak-anak kita pun menghafalnya, apalagi kita yang besar-besar insyaallah sudah menghafal. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara umum bahwasanya manusia ini benar-benar dalam kerugian kecuali 4 orang, yaitu orang-orang yang beriman dan dia mempelajari agama ini dengan benar, lalu dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dan juga dia mendakwai manusia, mengajak manusia kepada kebenaran dan untuk melaksanakan agama Islam ini, Al-Qur'an dan Sunnah ini dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, wa tawasaw bil haqq, mereka saling menasihati, saling amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka saling menasihati untuk bersabar menjalankan agama Islam ini sampai akhir hayat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian yang akan menjemputmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa ciri-ciri orang-orang yang merugi di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak.
Marilah kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat mereka agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan diterima amal soleh tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal, keberkahan dalam keluarga kita, kesehatan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.